Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan pemrograman komputer teknik lingkungan 19 F2. Pertama kali mungkin karena hari ini saya baru pertama mengajar di kelas ini, yaitu perkenalan. Saya biasa dipanggil Pak Dwi. Nama lengkap saya Muhammad Najamudin Dwi Mirja. Kontaknya di najamudindwi@gmail.com atau di gmail@najamudindwi.com. Sama aja. Di WA-nya juga kalian bisa lihat sendiri di grup mata kuliah WhatsApp. Aslinya dari Jawa Timur, tinggalnya sekarang di Cikarang Timur. Lewat studinya saya kebetulan ngajar di jurusan teknik informatika, bukan teknik lingkungan. Saya di S1 di Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan teknik informatika juga. Di sana juga ada teknik lingkungan. Terus melanjutkan studi ke Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jurusannya sama, teknik informatika. UI Yogyakarta juga, Pak Dodit juga kalau nggak salah S1-nya di sana, di Jogja. Teknik lingkungan. Kalau saya teknik informatika, konsentrasinya informatika medis. Ya, itu yang ada hubungannya dengan pembuatan sistem atau aplikasi yang membantu di bidang dunia medis, ya. Entah itu sistem informasi rumah sakit, SIM-RS, sistem manajemen, penggajian, apotek, sampai ke istilah bioinformatika namanya, yaitu mengenai belajar biologi dan informatika tentang gen, DNA, kayak seperti yang sekarang lagi rame yaitu PCR, tes swab PCR itu kan DNA, RNA. Itu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi atau sistem. Termasuk juga pembacaan ronsen. Kalau kalian ke dokter mungkin pasien bawa film ronsen, sebenarnya itu film itu udah nggak perlu, ya harusnya udah pakai digital, ditaruh di HP Android atau di monitor di laptop, dilihat itu udah bisa mana yang ada gangguan, itu bisa deteksi aplikasinya. Ya seperti itu dunia medis, informatika medis. Panggilannya Pak Dwi saja. Kalau kemarin Pak Hamzah sudah bahas tentang kontrak kuliah, mungkin saya bahas lagi ya, karena saya nggak kontak sama Pak Hamzah, saya cuma dikontak Pak Dodit untuk menggantikan perkuliahan ini sampai akhir semester. Sebenarnya di semua kelas ya, dari kelas 19F, 19F1, F2, F3, dan F4. Jadi nanti kalau ada yang izin atau tidak bisa ikut perkuliahan di kelas ini, bisa ngikutin kelas pengganti saya di F1, F2, F3, atau F4. Kalau kelas ini F2 ya mungkin selain F2. Untuk kontrak kuliah, persentase penilaian akhir, saya bagi menjadi kehadiran, tugas, dan UTS, serta UAS. UTS dan UAS itu sama, 30-30%. Dan bobotnya paling besar ya. Kalau nggak ikut salah satu, nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS, otomatis nilainya pasti D. Terus tugas 25%, kehadiran 15%. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk kontrak kuliah?
kalau untuk yang bentrok kan tadi bisa gabung ke kelas lainnya, Pak? Iya, bisa. Di kelas yang saya ajar ya. Karena kan materinya sama. Absennya gimana? Absennya sama saja, nanti konfirmasi ke saya aja. Nanti lewat WA, saya nggak bisa ikut kelas reguler saya ikut kelas Bapak yang lain gitu. Kelas apa? By WhatsApp ya, Pak? Iya, by WhatsApp aja. Sebenarnya saya mau bahas masalah untuk malam ini via Zoom, Pak. Malam absennya. Ini absennya itu dari e-kampus ya. Kalau kalian login dan akses e-kampus, saya anggap absen. Perlu nulis diskusi juga, Pak? Nggak perlu nulis sebenarnya. Karena di situ sistemnya. Nama dan link saja, Pak, di e-kampusnya. Iya, login dan akses gitu sudah saya anggap hadir. Apalagi kan ngeklik tombol online di kampus itu kan saya taruh link Zoom-nya kan di situ. Saya juga mau bahas tombol online-nya di mana sih, Pak? Kok saya nggak menemukan, Pak? Nggak menemukan ya. Saya share dulu. Buka, Pak. Samping diskusi, Gus. Di samping diskusi. Oh ya, melihat, Pak. Ctrl F ya kalau nggak. Ctrl F ya. Dicari file. Yang saya mau bahas selanjutnya yaitu masalah pertemuan. Karena kebetulan di hari Sabtu malam ini saya sebenarnya ada 2 mata kuliah di teknik informatika ya. Jadi hari ini sengaja satu mata kuliahnya saya selesaikan cepat tadi jam 6 sampai jam 7. Langsung pindah ke kelas ini karena saya mau bahas tentang mau diganti hari apa. Karena saya kebetulan bentrok untuk hari Sabtu malam. Kalau saya punya usul karena kalau weekend itu saya lihat jadwal saya dulu. Yang pasti hari Senin aja, Pak. Senin bisa. Minggu jam 10. Minggu aja Bang Okus kali ya, buat di pertengahan itu Bang Okus. Oh, setelah makulnya hidrologi. Iya, matkulnya Pak Supri kan itu diganti jam 8 tuh ya. Makanya kita jam 10 kosong ya. Coba cek jadwalnya dulu ya, Mas Mulyo. Aku lupa ya. Coba dicek, coba dulu. Saya juga ngecek jadwal saya jam 10. Sepertinya kosong. Izin ini aja Pak, mungkin bisa didiskusiin nanti di grup WhatsApp. Soalnya kan banyak juga yang udah ngambil kelas ini aja gitu, banyak ngambil kelas lain juga. Jadi takut ntar ada yang nggak bentrok, tapi yang lainnya bentrok. Oh gitu, ya udah nanti saya bahas di grup WhatsApp aja. Ya Pak, di grup WhatsApp aja. Oke Pak, baik Pak. Yang penting saya ngasih opsi ini ya, minggu. Mungkin kalau ada opsi lain nanti saya lanjut. Saya cek lagi. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang program komputer, yaitu spreadsheet Microsoft Excel. Tadi udah ada yang bahas mata kuliah hidrolik sebenarnya. Jadi saya tertarik untuk nanti mungkin di tugas-tugas akhir kalau ada mata kuliah yang kalian menemukan rumus atau perhitungan, jadi nanti ada tugas untuk pembuatan rumus, penyelesaian rumusnya di Excel. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah kalian bisa menggunakan aplikasi Excel untuk perhitungan otomatis, khususnya perhitungan di
lingkup teknik lingkungan, entah itu perhitungan. Saya nggak tahu apa yang dipelajari di teknik lingkungan. Ngitung taman atau ngitung ruangan dan lain-lain lewat aplikasi Excel. Bedanya Excel sama SPSS itu apa? Bedanya kalau di Microsoft Excel itu kosong ya, jadi tampilan Microsoft Excel kan seperti ini. Sel, kotak-kotak ini namanya sel. Jadi dia cuma menyediakan sel sama fungsi-fungsi, fungsi kuadrat, akar kuadrat gitu kan, perhitungan dua variabel dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin melakukan perhitungan, kita harus memasukkan rumusnya itu, memasukkan rumus atau istilahnya dalam Excel itu fungsinya, formulanya itu sendiri. Kalau SPSS itu kan aplikasi statistik ya. Jadi dia udah menyediakan metode statistik apa saja itu. Metode statistik numerik, metode apa, saya nggak paham juga metode statistik apa saja. Karena sudah disediakan, jadi kita tinggal inputkan data, kita klik, terus langsung keluar outputnya. Nah, kalau di Excel kita masukkan datanya sendiri, kita masukkan rumusnya sendiri, kita atur outputnya, bukan atur outputnya, maksudnya bentuknya, fontnya, laporannya. Kalau ada datanya kita buat infografisnya dalam bentuk grafik dan lain-lain, itu kita bisa rangkai sendiri. Kalau SPSS kan langsung sudah disediakan. Seperti itu saja. Oh iya, waalaikumsalam, ada yang dari kelas F1. Ya nggak apa-apa, sama, materinya juga sama. Yang akan bahas kita sama. Yang akan kita bahas sama. Saya asumsikan semuanya masih awam tentang Microsoft Excel. Jadi untuk penggunaan aplikasi Excel yang pertama, otomatis kalian klik logo Windows di kiri bawah ya. Untuk rumusnya nanti di-share apa enggak? Ya, rumusnya nanti kita belajar satu-satu ya. Maksudnya untuk rumus perkalian, penjumlahan, VLOOKUP, akar, dan lain-lain, saya kasih caranya. Nanti untuk implementasinya di jurusan kalian tentang mata kuliah hidrolik, nanti ada rumus apa saja ya. Itu kalian ini implementasikan sendiri-sendiri. Insya Allah nggak susah. Materi di-share ya Pak? Ya nanti saya share di grup WhatsApp. Oh iya, saya cuma mau ngasih tahu, termasuk hari ini juga jam 8 juga udah ada mata kuliah lain di informatika, jadi saya agak cepat saja ya kalau untuk teorinya. Kalian nanti bisa baca. Di pertemuan pertama kita langsung saya bahas tugas awal yang mudah dulu. Bukan tugas sebenarnya, yaitu praktek. Karena nanti saya kasih contoh, habis itu kalian praktekkan masing-masing. Jadi bukan tugas ya, praktek. Dikumpulkan nggak Pak? Iya, dikumpulkan. Nanti saya kasih Google Form untuk pengumpulannya. Pengumpulannya lewat Google Form, laporan atau Excel-nya kalian upload di Google Drive. Tugasnya buatlah di dalam sheet 1, nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Di dalam sheet 2, nama barang, satuan, dan harga.
Saya kasih contoh langsung. Untuk pertama kali kalian buka, klik Windows. Windows itu kan jendela ya. Ini ada gambar jendela ini. Segi kotak-kotak ini kalian klik. Kalau Windows 10 sama Windows 8 seperti ini ya. Kalau Windows 7 mungkin gambarnya beda lagi. Terus kalian ketik aja Excel. Kalau laptopnya udah keinstall Excel ya. Nanti kalau belum ada Excel, boleh nanya ke saya kasih contoh master Excel 2007 yang saya punya tadi. Untuk kalian ketahui sebenarnya aplikasi Microsoft itu berbayar ya. Jadi kalau kalian download terus pakai serial number itu istilahnya bajakan atau ilegal. Kalau pengen beli bisa kalian cari di Shopee atau Tokopedia, itu banyak yang jual. Nggak tahu asli atau enggak, tapi ada yang jual. Murah. 60.000, 50.000. Murah meriah. Pakai Kuya aja, Pak. Kenapa? Oh iya, download ada. Tapi kalau udah Kuya bajakan itu. Pakai Libre aja, Pak. iya, Bagas 31, Pak. saya nggak mewajibkan pakai Microsoft Excel ya, walaupun mata kuliahnya judulnya Excel. Karena asumsi saya, karena kebanyakan pakai Excel gitu aja untuk memudahkan. Kalau yang pakai Libre atau pakai WPS Office, boleh. Ataupun pakai spreadsheet online. Google Spreadsheet kan ada. Ada juga Office 365 itu, yang online. Juga bisa. Kalian klik Microsoft Office, Microsoft Excel, akan muncul halaman home seperti ini. Ini namanya cell, ada kolom sama baris. Saya besarkan dulu. Di atas itu, ini namanya, kalau ke samping ini namanya baris ya. Kalau ke bawah ini namanya kolom. Kalau dalam metrik ini namanya A1, ini namanya A1, ini B1, ini C1, ini A2. Jadi tiap sel ini ada namanya sendiri-sendiri. Kembali ke tugasnya, kita disuruh buat nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Ini nggak harus mirip, garis tepinya hijau ya, boleh hitam. Kalian langsung klik 2 kali, nomor, nama. Maaf, Pak, saya potong. Tadi harus mirip atau gimana, Pak? Nggak harus, nggak. Maksudnya, kan garis tepinya hijau tadi. Nggak harus, yang penting datanya saja. Ini ya, nama, jenis kelamin, alamat. Oke. Terus untuk melebarkan nama, butuh panjang ya. Mungkin saya lebarkan segini, jenis kelamin. Kalau di sini nggak bisa ya, harus di atas ini. Terus nomor, triknya untuk nomor kalian tulis 1 dulu, terus 2, terus kalian select, arahkan pointer atau mouse-nya ke kiri, ke kanan bawah ya, sehingga ada plus ini. Terus kalian tarik, set, langsung jadi urut 15. Kalau cuma satu saja, Sampai 15 berarti, Pak, kita juga, Pak, sama, Pak. ya nggak ada sama. Sesuai yang di PowerPoint ini. Kalau PowerPoint ini sampai 6. Saya kasih contoh aja. Kalau cuma satu saja kalian tarik, dia akan satu semua ya. Makanya 1, 2, jadi dia tahu, oh berarti ini urutannya tambah 1. Kalau ini 4, jadi dia kelipatan. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 5. Patah-patah, ulang Pak. Ya udah saya ulang. Jadi untuk teksnya penulisan nomor,
Kalian klik 1, terus 2, kalian select, mouse-nya kalian arahkan ke kiri bawah, kanan bawah. Saya kiri sama kanan itu agak gitu. Terus kalian tarik ke bawah seperti ini. Otomatis dia mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kalian cuma angka 1 saja, terus kalian tarik, dia hanya akan 1 saja. Begitupun juga kalau di sini saya tulis 5, 1, 5. Kalau kita tarik, dia akan kelipatannya juga. 1 tambah 5 tambah 4 ya, 5 tambah 4. Jadi kelipatan 4 semua. Ini yang pertama. Nah, kita rapikan dengan kita select, pilih, sama kayak di Word, Microsoft Word mungkin. Kita taruh ke tengah. Biar rapi, habis itu kita kasih garis tepi. Border. Namanya border. Kita pilih all border. Nah, kalian habis itu isi sesuaikan dengan nama jenis kalimat yang di PowerPoint ini, di tugas. Ada trik yang lain? Maaf Pak, saya potong. Ya, gimana? Untuk isinya itu kita buat sama persis nama jenis kelamin alamat atau kita buat nama jenis kelamin alamat sendiri Pak? Oh, sama persis. Sama persis ya. Terus untuk laki-laki punya jenis kelamin laki-laki gitu. Ini trik kedua, kalau semua datanya sama, biar cepat biasanya bisa ditarik kayak gini. Atau diklik 2 kali. Kok bisa? Jadi, ya ditarik sama kayak yang tadi sih. Habis itu kalian tulis name sama nama ya di bawahnya. Paling enggak nanti kalau ada yang ngopi temennya, dia paling enggak ada effort untuk nulis name sama namanya di sini. Tugas keduanya, di sheet kedua, ini nama barang, satuan, dan harga. Kalian pilih sheet kedua. Nah, sheet kedua ini, sama kayak tadi, nama barang, satuan, harga. Sama ya. Seperti ini aja nih. Tugas pertama. Nggak susah. Mungkin minggu depan kita akan langsung ke mengenal formula-formula di Excel. Nah, kalau sudah dikerjakan, kalian save. Nama filenya, kasih nama file, name, underscore, nama ya. Save sebagai Excel aja, XLS. Terus kalian upload di Google Drive. Google Drive masing-masing. Kalian login pakai email Gmail. Saya kasih contoh bagaimana ngupload tugasnya. Oh ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan.
izin nanya Pak. Ya, Berarti ini materinya berbeda sama materinya Pak Hamzah ya. Soalnya kemarin pertemuan pertama kita langsung diarahkan ke SPSS sih sama RStudio kayak gitu. Jadi emang berbeda ya Pak ya. iya. Kemarin waktu dikontak Pak Dodit bilang untuk pemrograman komputer itu untuk pengenalan jangan terlalu yang teknis seperti R gitu ya. Jadi pemrograman Excel, karena mungkin di dunia industri juga kebanyakan pakai Excel, hanya sedikit yang pakai RStudio. Nanti di akhir semester mungkin kita akan belajar SPSS beberapa pertemuan saja. SPSS itu kan mata kuliah statistik sebenarnya. Untuk ininya Pak, praktikumnya gitu, ada praktikum nggak? Praktikum ke lab? Nanti saya tanyakan ke Pak Dodit, bisa nggak bisa memungkinkan untuk pertemuan di kampus atau enggak di lab. Kalau saya kebetulan di informatika juga praktek, tapi prakteknya masing-masing. Enggak di lab sih, praktekan masing-masing di tempatnya masing-masing. Mungkin kalau ada kendala bisa saya bantu, mungkin kalau ada apa-apa. Kalau laptopnya connect internet itu kan bisa saya akses dari sini. Kalau ada kendala. Saya kasih contoh cara ngupload tugas. Kalian klik upload file di atas ini. Kalian pilih file tugas kalian, terus kalian klik upload. Maaf Pak, putus Pak, bisa lebih pelan-pelan nggak Pak? Oh iya. Ini sebenarnya bukan koneksinya sebenarnya, laptop saya yang putus-putus sih. Contohnya seperti ini ya, kalau kalian sudah upload filenya, ini kan ada nama, name, txt ini contoh. Kalian klik kanan, nanti akan muncul menu. Nah, kalian pilih dapatkan link. Nah, link itu kalian nanti kirimkan ke saya. Nanti Google Form-nya saya buatkan, saya kirimkan ke WA untuk pengumpulan tugas 1 ini. Kalian klik dapatkan link, terus kalian ganti ke hak aksesnya siapa saja yang dapat link, sehingga nanti saya bisa buka. Pengumpulannya kapan ya Pak ya? Ya, karena setiap minggu mungkin kemungkinan ada praktek, kalau bisa seminggu, ya sebelum pertemuan selanjutnya sudah terkumpul, tapi saya kasih toleransi kalau ada yang mungkin masih sibuk atau ada keperluan lain, bisa sebelum UTS maksimal. Jadi semua tugas saya nggak ada batas waktu pengumpulan, yaitu
Pengumpulan semuanya sebelum UTS. Pengumpulannya bentar. Pengumpulannya terakhir itu sebelum UTS. Tapi kalau ada yang mau ngumpulin sebelum UTS mepet-mepet, ya otomatis dia akan ngerjain banyak tugas berkali-kali yang numpuk banyak. Mungkin nanti Google Form-nya bisa di-share, Pak. Jadi kita juga bisa segera mengumpulkan bagi Iya. yang ingin cepat mengumpulkan. Iya, habis ini saya share materinya, tugasnya sama Google Form-nya. Jadi kalian bisa mengumpulkan. Mungkin ada yang ditanyakan? Sampai saat ini berjalan dengan lancar, Pak. Aman. Nah, pertemuan pertama masih yang muda-muda dulu ya. Siap, Pak. Mudah. Kalau kayak gini nih saya nggak bingung, Pak. Saya malah memahami kayak gini, Pak. Oh gitu. Yang bingung kayak gimana? Kalau bingung itu seperti apa maksudnya? Gantian. Bingung tuh kalau Bapak dosennya menjelaskan tanpa dasar-dasar dulu langsung tinggi. Nah, itu kadang kita bingung, Pak. Mau tanya kan lewat Zoom nggak bisa lama ya, Pak ya? Enakan kan kalau ketemu gitu, Pak, ada apa-apa kan actionnya langsung ada gitu, Pak. Oh iya. Iya, karena lewat Zoom itu terbatas, jadi saya menerima pertanyaan 24 jam. Kalau mau ada yang nanya mata kuliah, tentang mata kuliah, di jam berapapun, nanti saya jawab kalau saya bangun. Jadi nggak perlu sungkan malam, siang, sore. Yaitu salah satu konsekuensi untuk pembelajaran online. Jadi ya harus terpaksa menerima pertanyaan di jam apa saja. Kalau saya seperti itu sih. Oke, baik kalau begitu, Pak. Teman saya mau join di Zoom cuma nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk ya? Saya padahal ini Zoom Premium, saya udah beli akun Premium Zoom. Nggak tahu asli atau enggak. Yang penting nggak terbatas 45 menit. Oh iya aja, Pak. Kenapa? Cuma nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, Mas Fajar, kalau yang ngomong yang jelas Mas Fajar. kalau nggak bisa masuk nanti saya tiap pertemuan saya rekam ya. Jadi nanti kalian bisa dengarkan atau lihat rekaman ulangnya. Nanti saya bagikan linknya. Saya taruh di YouTube tapi privat. Jadi nggak bisa dibuka dicari di YouTube, harus lewat link yang didapat. Nanti ada yang tanya linknya gimana, mengizinkan linknya. Kalian pilih dapatkan link ini, saya kasih contoh. Terus nanti ada pemberitahuan dibatasi, kalian klik. Nanti ada tulisan dibatasi ya. Nah kalau dibatasi itu dirubah dulu. Karena kalau nggak dirubah nanti saya nggak bisa buka. Cara merubahnya tutorialkan juga, Pak. Berarti kita hanya attach link itu aja, Pak ya? Linknya saja. Nanti saya kasih contohnya saja. Ini karena lemot ini koneksinya kayaknya. Karena Zoom. Nanti kalau selesai Zoom bisa. Nanti klik kanan dapatkan link. Nanti kalau ada tulisan dibatasi, diganti ke siapa saja yang dapat link.
siapa saja yang dapat link. Oke, Pak. Kalau pengaturan Baik Pak. Gmailnya bahasa Indonesia ya. Kalau pengaturan Gmailnya bahasa Inggris, anyone who get the link. Oke. Oke, Pak. Kalian, habis ini untuk minggu depan kita bukan hari Sabtu malam ya, nanti kita ganti sesuai kesepakatan. Karena ini Ya. sekarang juga jam 8 saya ada pertemuan di kelas lain di informatika. Ya, Pak, nanti Iya, Pak. dibahas di grup aja, Pak, di chat, Pak. Oke. Ini grup WA aja, Pak. Kirimkan Google Form-nya juga. Oh iya, terima Yang mau kasih. dipandu juga ntar, Pak. Ya. Mungkin saya akhiri, terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.